Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan keberkahan ya. Sahabat hikmah, dessert atau makanan penutup biasanya berupa makanan yang manis dan segar seperti kue, puding, atau beraneka jenis es. Salah satu makanan penutup khas Indonesia misalnya es teler, es podeng, dan berbagai es tradisional lainnya. Meskipun makanan penutup, di Indonesia sendiri aneka minuman es ini juga terkenal sebagai jajanan kaki lima loh. Tapi sekarang ada yang berkreasi dengan kue dan aneka es tradisional nih sahabat hikmah. Bentuknya adalah dessert box berisi kue spons dengan rasa dan topping persis seperti es tersebut. Ada dessert box es teler, es podeng, dan lain-lain. Juga dinikmati dalam keadaan dingin, dessert box ini terasa manis dan menyegarkan. Nah, kalau yang satu ini juga es yang dibuat dari kue. Biasanya sih disebut es gabus atau es kue. Jajanan yang satu ini nyaris langka sahabat hikmah. Pak Kamil merupakan penjual es gabus yang masih bertahan hingga saat ini. Mulai berjualan sejak tahun 1992, Pak Kamil setia menjajakan dagangannya di sekitar wilayah Kelapa II Depok. Tidak hanya anak-anak yang menyukai es gabus, orang dewasa pun sering membeli es gabus atas nama kenangan masa kecil. Itu saya ingat zaman dulu, zaman masih sekolah saya dulu beli gituan. Sekarang saya ingat bisa beli lagi. Sekarang udah jarang Bu yang jual es gitu. Rasanya sedang gitu, nggak manis banget. Satu potong es gabus dijual seharga Rp2.000. Dalam satu hari, Pak Kamil bisa menjual 30 hingga 50 potong es gabus. Posisinya kalau lagi sekolah nongkrong kan enak nongkrong tuh posisinya. Cuman kalau sekarang lagi pandemi kan sekolah nggak ada, terus otomatis kan sedikit-sedikitnya harus keliling gitu. Namanya keliling kan, aduh capeknya luar biasa gitu kan, capeknya gitu kan. Karena berjualan keliling, pria 52 tahun ini tidak bisa membawa lebih banyak es gabus. Ia khawatir jika membawa terlalu banyak sementara pembelinya sedikit, es akan mencair dan rusak. Berjualan keliling juga membutuhkan tenaga lebih besar dibanding mangkal di satu tempat seperti sekolah. Belum lagi jika cuaca sedang hujan. Kalau hujan kan posisinya satu kurang, ya pembelinya juga kurang. Terus kedua-duanya kita juga nggak bawa posisinya nggak bawa payung gitu kan. Otomatis kan neduh di tempat rumah orang gitu umpamanya. Itu dari sekolahan kan agak jauh juga gitu. Otomatis kan nggak bisa jualan gitu kan. Nggak bisa jualan. Akhirnya milih pulang gitu, Satu hal yang pasti, ketika waktu sholat tiba, Pak Kamil akan berhenti di masjid atau musola terdekat untuk melaksanakan sholat sembari beristirahat sejenak. Pak Kamil juga sebisa mungkin selalu mengerjakan ibadah sholat tahajud. Paling sholat malam aja gitu. Sholat malam itu satu udah ada di rumah, udah lirek lah ke bawah posisinya. Minta sama Yang Kuasa, satu diberkahkan dekatkan rezeki kita, diberkahkan posisinya ya rezeki itu biar berkah gitu. Ini kesehatan, terus anak-anak juga biar pada sehat semua gitu, keluarga. Sepulang berjualan, Pak Kamil akan mengecek persediaan es gabus untuk dijual. Jika sekiranya hanya cukup untuk 1 atau 2 hari berjualan saja, ia akan segera membuatnya lagi. Ya, es gabus memang harus dibuat beberapa hari sebelum dijual karena proses pembuatannya cukup panjang. Biasanya Pak Kamil membuat langsung dalam jumlah banyak untuk persediaan berjualan 1 atau 2 minggu. Bahan-bahan untuk membuat es gabus antara lain sagu aren, gula, air, dan pewarna makanan. Pertama, siapkan 3 buah wadah yang sudah diisi air matang. 3 buah wadah ini untuk membuat adonan dengan 3 warna yang berbeda. Masukkan sagu ke dalam masing-masing wadah, lalu aduk hingga merata.
Kemudian siapkan wadah kosong dengan ditutup kain penyaring. Tuangkan campuran sagu dan air tadi ke atas kain penyaring, kemudian saring hingga tidak ada yang menggumpal. Tambahkan gula dan pewarna makanan, lalu masak adonan dengan api kecil. Aduk terus sampai merata dan terasa kental. Setelah matang, adonan siap dituang ke dalam loyang. Selanjutnya, buat adonan dengan warna lain dengan cara yang sama. Setelah dituang ke dalam loyang, kue gabus ini tidak bisa langsung dipotong ya. Butuh waktu 7 hingga 8 jam agar kue gabus dingin dan siap dipotong. Setelah dingin, kue gabus dipotong tipis-tipis dan dibungkus dengan plastik. Terakhir, simpan dalam freezer setidaknya 12 jam hingga benar-benar beku. Barulah es gabus siap dijual. Setiap hari, Pak Kamil menyusuri jalan untuk berdagang demi mencari nafkah bagi keluarga. Selain itu, tujuan utamanya adalah agar kedua anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kan saya kan cuman lulusan cuman SD, jadi posisinya anak mah ya posisinya paling tidak lah SMA lah gitu, paling tidak. Gitu. Hal ini adalah harapan yang wajar dari orang tua terhadap anaknya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang baik dan solih. Anak yang selalu membantu orang tua mendoakan dan membahagiakan mereka, serta menjaga nama baik kedua orang tua. Karena anak yang solih akan senantiasa menjadi investasi pahala, sehingga orang tua akan mendapatkan aliran pahala dari anak yang solih yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya berbekal kerja keras, Pak Kamil termasuk orang yang pandai mengatur keuangan. Hasil berjualan es gabus selama lebih dari 20 tahun sedikit demi sedikit ia sisihkan hingga akhirnya mampu membeli rumah sendiri di kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat. Meski sederhana, namun Pak Kamil sudah merasa tercukupi. Masalah duit mah posisinya ya gede kurang, sedikit kurang gitu kan posisinya. Ya penting kita bisa mencukupinya gitu. Di sela waktu berjualan es gabus, Pak Kamil masih menyempatkan diri untuk mengurus sebidang tanah kecil di depan rumahnya yang ia tanami aneka tanaman. Rupanya Pak Kamil juga seorang penyuka tanaman. Apa aja yang kira-kira kayak semacam warung hidup, kayak semacam cabai, kayak begitu, kunyit. Jadi sewaktu-waktu kita perlu ke warung kita jauh gitu kan, apalagi gimana ya, kalau punya duit masih mending gitu, lagi nggak punya duit, kalau ada mah kan nggak enak gitu, tinggal ngambil doang. Bahagia memang tujuan hidup semua orang. Bagi Pak Kamil, rasa syukur atas segala ketentuan Allah adalah kebahagiaan tersendiri. Karena kebahagiaan itu sejatinya adalah menikmati hidup apa adanya dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan.